4 bantuan sosial akhirnya dicairkan H-12 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. DTKS fix dihapus. Begini cara cek data DTSen terbaru. Tidak terima KP baru lagi di tahap yang kedua. Bantuan ini fix cair setelah Lebaran Idul Fitri. KPMP KPPNT bisa dapat. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas 4 bantuan sosial akhirnya dicairkan H-12 Lebaran Idul Fitri. DTKS fix dihapus. Cara cek data DTSen terbaru. Tidak terima KPM baru lagi di tahap yang kedua. Bantuan ini fix cair setelah Lebaran Idul Fitri. KPMP KPPNT bisa dapat tersebut. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah memasuki di tanggal 18 Maret 2025. Artinya kita sudah menunaikan ibadah puasa 18 hari. 12 hari lagi ke depan, insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ya teman-teman. Nah, pemerintah sahabat sosial masih tetap mencairkan ada 4 bantuan sosial yang dicairkan H-12 Lebaran 1446 Hijriah. Dan juga teman-teman semuanya, DTKS sudah dihapus. Nah teman-teman, begini cara cek untuk DTSen terbaru. Tidak terima KPM baru lagi di tahun 2025. Kemudian bantuan ini fix cair setelah Lebaran, KPMP KPPT bisa mendapatkannya. Baik, kita akan bahas terkait 4 bantuan sosial apa saja yang terus disalurkan hingga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah ya sahabat sosial. Semoga diantaranya adalah bantuan sosial yang ditunggu-tunggu oleh sahabat sosial semuanya. Baik, untuk bantuan sosial yang pertama adalah bantuan sosial untuk PKH validasi by system. Nah sahabat sosial, PKH validasi by system alhamdulillah pemerintah masih terus mencairkan hingga nanti H-2 Lebaran ya sahabat sosial. Artinya tanggal 27 batas terakhir pencairan bantuan sosial, karena bantuan sosial tersebut adalah secara sistem. Jadi bank penyalur walaupun sudah libur Lebaran tetap bisa tersalurkan secara otomatis. Kemudian teman-teman semuanya, siapa saja yang bisa menerima bantuan PKH validasi by system adalah bagi teman-teman yang pertama adalah penerima manfaat BPNT murni, kemudian di akhir tahun 2024 atau di bulan Desember 2024 terpilih sebagai KPM penerima manfaat PKH validasi by system. Nah teman-teman, penerima PKH validasi by system adalah ketika dicek kemudian sebagai KPM BPNT dan ternyata memiliki komponen dalam keluarganya dan layak menerima bantuan sosial. Jadi di tahap 1 ini alhamdulillah Januari, Februari, Maret akhirnya menerima bantuan sosial PKH tahap 1 dengan jumlah sesuai dengan komponen yang ada. Kemudian bantuan sosial yang kedua adalah bantuan sosial adalah BPNT validasi by system. Sama dengan tadi, kalau teman-teman semuanya adalah penerima manfaat PKH murni ya di tahun 2024 dan akhirnya di akhir tahun 2024 kemarin teman-teman semuanya terpilih sebagai KPM BPNT validasi by system. Artinya teman-teman semuanya dalam H-12 ke depan teman-teman bisa mencairkan bantuan sosial BPNT dengan jumlah Rp600.000 periode bulan Januari, Februari, Maret 2025. Nanti teman-teman semuanya bisa dicek ya di aplikasi 6NG. Teman-teman bisa menanyakan kedua opsi. Yang pertama adalah operator 6NG desa dan kelurahan, dan juga teman-teman
teman-teman bisa bertanya dengan pendamping sosial masing-masing. Karena biasanya adalah pendamping sosialnya adalah jauh ya dari tempat teman-teman, bisa menanyakan ke operator 6NG desa dan kelurahan. Nah, teman-teman, saya sarankan untuk teman-teman semuanya jalin hubungan yang baik kepada pendamping ataupun operator 6NG agar teman-teman ketika ada informasi bisa menanyakan secara langsung dan bisa dijawab secara langsung di hari itu juga, seperti itu teman-teman. Karena yang bisa mengakses ya untuk aplikasi 6NG adalah hanya pendamping sosial, operator 6NG desa dan kelurahan, kemudian juga operator 6NG supervisor dan juga dinas sosial dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sebagai KPM tidak bisa mengeceknya kecuali dicek bansos, karena cek bansos juga untuk dalam waktu dekat kemungkinan akan diganti dengan tampilan yang lainnya ya, karena memang DTS akan dihapus teman-teman. Jadi nanti tentunya akan ada tampilan baru untuk cekbansos.kemensos.go.id, kemungkinan nanti tidak dipakai lagi. Jadi semoga saja semakin ke depan semakin baik ya. Jadi ketika 6NG sudah berubah update-nya, kemudian aplikasi yang nanti akan dirubah juga sebagai pengganti cek bansos juga semakin canggih ya, agar keluarga penerima manfaat semakin update untuk bantuan sosial di tahap yang kedua. Kemudian sahabat sosial, untuk bantuan sosial yang ketiga yang dicairkan dalam waktu dekat adalah bantuan sosial untuk BLT dana desa. Nah, bantuan BLT dana desa sahabat sosial juga masih dicairkan untuk periode Januari, Februari, Maret dengan jumlah Rp900.000. Nah, untuk penerima BLT dana desa memang adalah harus dipilih di musyawarah desa atau musdes atau muskel ya. Nah, teman-teman semuanya nanti yang sudah terpilih sebagai penerima manfaat BLT dana desa atau BLT miskin ekstrim nanti akan dihubungi oleh pihak desa dan diberikan surat undangan untuk mengambil bantuan sosial BLT dana desa periode bulan Januari, Februari, Maret 2025 dengan jumlah Rp900.000 tersebut. Semoga yang sudah cair dalam waktu dekat ini bisa digunakan atau dimanfaatkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian sahabat sosial, kebantuan sosial selanjutnya yaitu adalah bantuan sosial untuk atensi YAPI. Sahabat sosial, bantuan sosial atensi YAPI juga penting sekali bagi anak yatim piatu dan yatim piatu. Nah, sahabat sosial, bantuan tersebut adalah periode bulan Januari dan Februari, sehingga nanti KPM menerima bantuan sosial dengan jumlah Rp400.000. Nanti akan disusul setelah Lebaran untuk periode bulan Maret dan April ya, Rp400.000 kembali. Nah, semoga saja bantuan sosial atensi YAPI juga menjadi bantuan sosial reguler yang menjadi ada terus ya, mengikuti dari bantuan sosial PKH dan juga BPNT sebagai bantuan sosial favorit ya di Indonesia. Kemudian sahabat sosial, di samping bantuan sosial yang dari pemerintah dan Kementerian Sosial, ada juga bantuan PKH Plus ya dengan jumlah Rp500.000 periode Januari, Februari, Maret untuk wilayah Jawa Timur. Kemudian juga ada KJP Plus, KLJ, dan daerah-daerah lainnya yang tentunya memiliki program-program dari pemerintah desa atau pemerintah daerah masing-masing. Kemudian kita lanjut teman-teman semuanya, di samping tadi sudah menjelaskan terkait 4 bantuan sosial yang masih dicarikan hingga H-12, yaitu DTKS fix dihapus, syarat cek data DTSN terbaru, tidak terima KPM baru lagi. Nah, sahabat sosial, perlu kita ketahui bersama, DTKS sudah dihapus. Dalam waktu dekat pemerintah tidak memakai lagi dan akan digantikan dengan data DTSN. Apalagi dalam beberapa hari ini teman-teman sudah hampir 17 hari itu sudah melakukan survei. Jadi nanti akan ada pemberitahuan dari pendamping sosial terkait nanti apakah cek bansos masih digunakan atau tidak, kemudian juga apakah teman-teman akan diberikan aplikasi khusus untuk DTSN ya, karena memang tentunya akan berbeda nanti ya, untuk penggunaan dari cek bansos akan dihapus dan lainnya akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya teman-teman. Nah, untuk bagaimana cara mengeceknya, hingga saat ini belum ada informasi dari pemerintah terkait apakah nanti untuk aplikasi DTSN akan langsung diakses oleh KPM itu sendiri atau masih tetap untuk pendamping sosial dan juga operator desa dan kelurahan. Semoga saja di samping pendamping sosial juga bagi KPM bisa mengakses untuk aplikasi yang mirip dengan cek bansos namun lebih update lagi ke depannya. Kemudian untuk tahap yang kedua, sementara teman-teman itu tidak menerima untuk
fitur kelayakan dan juga usulan akan ditutup sementara hingga nanti DTSN sempurna. Jadi bagi teman-teman hingga tahap 2 nanti, jadi yang baru saja mengusulkan bantuan sosial maka akan tidak diterima dalam beberapa saat ya teman-teman, dan juga fitur kelayakan juga dalam kondisi off oleh Kementerian Sosial. Semoga nanti setelah tahap 2, setelah DTSN sudah sempurna, maka teman-teman bisa mengusulkan kembali oleh KPM-KPM yang memang layak menerima bantuan sosial. Kemudian bantuan sosial yang fix cair setelah lebaran teman-teman adalah bantuan beras 10 kg. Nah, bantuan beras 10 kg sudah dijanjikan oleh pemerintah lewat Pak Prabowo Subianto, yaitu akan dimulai di bulan April, karena di bulan Januari, Februari, Maret adalah masih dalam kondisi panen raya hingga lebaran nanti. Dan nanti mulai awal April 2025 untuk bantuan sosial beras 10 kg akan disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia. Apakah nanti akan rapel 40 kg karena memang Januari, Februari, Maret belum dicairkan, kemudian dicairkan di bulan April sehingga KPM bisa mendapatkan total 40 kg. Semoga saja teman-teman ya, kalau 40 kg setelah lebaran alhamdulillah bisa digunakan setelah lebaran untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itulah sahabat sosial informasi terbarunya ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.